Malam, brother. Woi, malam. Sorry, terlambat ini, brother. Bagaimana kabar ini, brother? Kabar selalu baik, Sehat-sehat ini? selalu sehat. Sehat-sehat. Brother. Oke, sehat Ini- selalu nih. Malam ini, brother. Cuaca bagus atau bagaimana ini, brother? Pas sedikit-sedikit mendung, banyak juga yang lewat-lewat, Banyak lihat-lihat. tapi ya biasa di sini. Biasa hal begitu, gitu, ya. ketika. Kalau biasa. Brother. Ini, brother, malam ini saya mau bercerita tentang kamu bukanlah dirimu tapi ruang. Kamu bukanlah dirimu, tapi ruang. Kalau Iya. kemarin kita bicara apa ya? Kalau kemarin orang bercerita tentang afirmasi, supernatural dengan mistik. Oh, iya. Ya. Menurut brother, kalau ada pertanyaan tentang ruang, Tentang ruang, ya. ruang yang di dalam orang pediri ini, Iya. bagaimana, brother? Di I Ruang. Know You Deeper. Untuk ruang ya? Iya. Menurut pandangan brother sebagai seorang yogi. Ruang di dalam diri manusia. Jadi apa dari pengertian sebenarnya ruang yang ada dalam diri manusia itu? Iya. Ya. Jadi begini, yang dimaksud dengan ruang itu adalah wadah. Dan wadah itu adalah kesadaran itu sendiri. Aku bukanlah diriku, aku juga bukan pikiranku, aku juga bukan tindakanku. Aku adalah kesadaran murni. Contoh, langit, ya, toh, cerah. Datang awan, datang hujan. Langit tidak bereaksi, dia cuma diam. Karena dia tahu ini hujan dan ini awan ini mereka akan datang dan akan pergi. Sama juga dengan kita yang ada di sini. Kita bertiga ini. Jadi semacam itu. Pikiran masuk, kita diam saja, kita amati saja. Karena fungsi kita sebagai ruang di situ. Dan fungsi kita itu sebagai netral. Jadi kita tidak menghakimi apa yang masuk dan apa yang keluar. Biar aja. Itulah ruang sebenarnya. Itulah kesadaran murni. Itulah jiwa murni. Itu jiwa murni. Ya, atau itulah roh sejati. Atau itulah guru sejati. Atau itulah diri sejati. Seperti itu. Berarti banyak dia biasa. Ya, betul. Begitu. Ya. Oke. Ini lebih jauh lagi nih, brother. Silakan saja. Sebenarnya di dalam ruang diri manusia ini, Ya. menurut pandangan brother sebagai seorang yogi, ada ndak yang bisa kita pakai untuk melakukan pemurnian atau penyembuhan atau hal-hal yang mengenai spiritual ini, brother? Ini yang di dalam ruang ini, brother. Iya, ada. Bisa brother kasih contoh Jiwa murni kita. jiwa murni. Iya. Kalau berhubungan dengan penyembuhan, Kita gunakan jiwa murni kita. tekniknya bagaimana, brother? Teknik meditasi. Meditasi Dan belajar mengenai kesadaran. dan belajar mengenai kesadaran. Iya. Berarti kesadaran ini harus tinggi, brother. Harus tinggi. Dan itu ilmu tersulit. Di dalam segala macam ilmu, itu yang tersulit memang. Menurut brother yang sebagai pandangan brother sebagai seorang yogi ini, Iya, apa? yang tinggi yang bagaimana, brother? Tanpa batas. Coba kita ukur langit. Pesawat saja, kalau mata saja kita melihat, ini langit warnanya misalnya sampai biru begini. Pesawat juga, ya cuma sampai ini kan, mereka juga bisa terbang sampai ini, tapi teknologis dan apa belum bisa mencapai untuk ini. Dan jiwa manusia, kesadaran itu, nah itu yang seperti kita bicara yang lalu, itulah mikrokosmos yang ada dalam diri. Ini. Jadi kalau ini sudah sentuh ke mikrokosmos, ya, brother. Iya, alam semesta yang ada dalam diri kita sendiri. Ini kan berarti kan tidak ada batas. Tanpa batas. Iya, betul. Oke. Berarti ada cara kita untuk memaksimalkan. Ada. Ada, memang. Ada. Iya. Ada contoh, brother?
Jadi begini, untuk memaksimalkan itu, itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu cuma 2 teknik meditasi. Meditasi roh sejati dan meditasi kesadaran sejati. Kesadaran sejati. Iya. Jadi kesadaran sejati. Jadi kita dalam meditasi itu kita diam di situ. Diam. Contoh misalnya kita diam. Pada saat kita duduk meditasi, coba kita perhatikan. Pikiran datang dan pergi ini. Masuk terus ini di pikiran. Dan kita diam tanpa kita bereaksi. Nah, itu kita akan masuk ke meditasi kesadaran murni itu. Di situ. Nah, itu meditasi kesadaran ya. Kemudian masuk ke meditasi roh sejati. Roh sejati itu memang ada teknik meditasi tersendiri untuk itu. Karena kita akan mengenal siapa kita sebenarnya. Oh, pengenalan diri. Ya. Tapi yang tersulit selama saya saya mempraktekkan 2 meditasi ini, yang tersulit itu mengenai kesadaran. Ya. Karena itu dia membagi, brother. Atau gimana? Kesadaran karena ada campur pikiran. Ya, harus pandai-pandai membagi. Iya. Karena kadang-kadang pikiran itu dia bisa menyamar sebagai satu kesadaran. Ini. Dan itu sulit untuk membedakan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu secara sadar, padahal itu kita tidak sadar itu. Nah, itu yang masalahnya begitu. Itu. Iya, dan kesadaran itu sebentar berbicara mengenai kebenaran. Dan itu berbicara tentang kebenaran. Kebenaran, iya. Ini yang mendalam ini, yang kebenaran yang mendalam ini. Iya, betul. Oke. Ini kan brother di dalam dunia kesadaran mikrokosmos. Mikrokosmos yang ada dalam diri. Ada dalam diri. Iya. Kalau kita ambil ini brother. Ya. Tahap pertamanya itu kita berarti bermeditasi. Iya. Untuk masuk ke dalam diri. Dalam diri. Iya, ke dalam diri, ke dalam kesadaran itu sendiri. Ke dalam kesadaran itu sendiri. Iya, betul. Sebenarnya ajaran ini dari mana? Banyak sih untuk contoh-contoh itu. Bisa juga dari Tantra ada. Kemudian ada juga dari Buddha ada. Dari Kristen juga ada. Dari Hindu juga ada. Ada juga yang berhubungan dengan yoga juga ada. Jadi banyak. Ajarannya itu Ya, banyak. jadi istilahnya begini. Pasar Ampel 5 cuma 1. Di Manado. Tapi bisa ditempuh lewat Paldua, lewat Banjar, lewat Malalayang, lewat Tuminting, akan ketemu di situ. Satu tempat tapi banyak jalan. Ya, betul. Ya, seperti itu. Mungkin ada brother Mafir mau bertanya. Silakan. Oke, yang dikatakan tadi bahwa suatu jiwa murni atau Jiwa murni, iya jiwa betul. sejati, Roh sejati. roh sejati atau guru sejati. Kenapa bisa dikatakan sebagai jiwa murni atau roh sejati atau guru sejati? Apakah itu berdasarkan spiritualnya atau berdasarkan pembelajarannya itu? Untuk itu, Ya. kalau Anda mencari Tuhan, tidak usah cari tempat lain. Karena lambang dari roh sejati, kesadaran murni, guru sejati, diri sejati, itulah Tuhan yang ada dalam diri. Jadi begini, kalau sudah punya suatu multitalenta lah atau apa, Ya. apakah itu bisa bersangkut pautkan atau bisa membuat dalam kehidupan kesehatan kah atau bagaimana? Ya, memang kalau untuk seseorang yang sudah menyadari, yang sudah mengalami Tuhan, telah menyadari dan mengalami Tuhan, biasanya itu mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa lewat praktek-praktek meditasi yang mereka lakukan, baik itu meditasi roh sejati, diri sejati, guru sejati, ataupun kesadaran sejati atau meditasi jiwa murni. Di situ kan ada muncul kemampuan-kemampuan secara alamiah, memang dia akan datang dan akan tinggal di orang itu. Dan kemampuan-kemampuan itu, itulah yang dikatakan sebagai satu karunia. Nah, satu karunia ini bisa kita gunakan. Kita gunakan untuk kepentingan misalnya pengobatan orang sakit, sembuhkan. Dan itu tanpa air putih, bahkan tanpa doa itu. Dia tatap saja langsung baik itu. Itu
Karena kekuatan Tuhan ini. Oh, begitu. Iya, Karena Tuhan sudah terlihat di situ. iya, Jadi kekuatannya itu hanya dengan menatap saja. menatap saja. Iya, Apa dia ada mengikuti dengan keinginan ya keinginan dari si penyembuh. penyembuh? Iya, dia terserah dia mau ubah dengan dia mau mengobati orang ini dengan cara bagaimana. Dia bisa gunakan air kalau dia suka. Kamu suka saya mau menyembuhkan kamu dengan cara yang bagaimana? Itu yang pernah saya lakukan dulu. Dulu. Iya, Nah, ceritanya. Ini berarti ada pengalaman. ada memang. Bisa cerita sedikit ini. Ada satu orang sakit, ya toh, dia sakit, panas, demam. Saya sebentar baroko. Terus dia tanya, Handi, bisa bantu dulu ini? Kenapa ini sudah demam ini panas? Saya bilang, Anda mau suka, kita mau obatin cara bagaimana? Kalau begitu Pak dia, kita mau obati Anda, mau menyembuhkan kamu ini dengan cara bagaimana? Terserah saja. Beroko, anak isap ini baik kan? Langsung baik saat itu. Berarti ada satu keinginan yang besar dengan keinginan dia untuk sembuh. Ya jelas, iya. Terserah dia Dan- menggunakan media apapun. Iya, apapun itu. Contoh, untuk cerita-cerita Alkitab. Yesus menyembuhkan orang juga kan, waktu orang buta kan dia ludah tanah, dia campur, ya toh. Itu yang setahu kita. Yang kita baca sesuai dengan Alkitab. Tapi Iya. ada teknik-teknik lain yang bisa Yesus lakukan. Misalnya saja Yesus bilang begini, panggil pemurid, kamu sembuhkan dia. Sembuh. Pasti sembuh. Karena apapun sudah tidak ada batas. Seperti Tuhan yang tidak terbatas, demikian juga itu. Tanpa batas. Tanpa batas. Iya, Itu pengalaman brother ya. pengalaman itu Pengalaman. memang. Iya. Ada lagi pengalaman yang lain. Brother? Ada juga pengalaman-pengalaman yang lain. Untuk masalah-masalah penyembuhan dengan cara-cara begini. Ada enggak penyembuhan yang menurut brother, bukan Iya. menurut brother ya, Iya. sebagai seorang yogi Iya, yang hampir tidak masuk di akal. ada. Ah. Iya, Ini, ini ada. ada. Iya, Bisa cerita sedikit, brother? seorang penyakit kanker yang lalu. Waktu itu memang saya lagi kuat-kuatnya meditasi dan puasa. Dia datang. Mereka sudah berkumpul satu rumah ini. Oke. Itu supernatural ini sebenarnya. Oh, Iya, dia sudah berkumpul sudah satu rumah ini, seperti mau bikin ibadah ini. Aduh, ini ramai sekali ini. Kalau tidak jadi malu kita. kalau hendak baik, Iya. Karena disaksikan oleh banyak orang ini. apa yang menguatkan, brother? Hah? Apa yang menguatkan? Keyakinan. Yakin, Iya, percaya ya. keyakinan saya. Hmm. Mampu ini. Hmm. Hanya dengan sepatah kata. Kenapa saya bilang sepatah kata? Baca di Alkitab. Kebanyakan Yesus itu menyembuhkan cuma dengan sepatah kata. Sembuh, Sembuh. berdiri, Berdiri. Iya, sepatah kata itu. iya, berjalan, Berjalan. Badai dengan itu yang di Danau Galilea itu, diam, tenang. iya, tenang. Iya. Satu sepatah kata itu semua. Itu rahasia sebenarnya. Ah. Tapi banyak orang tahu. Makanya kalau saya, secara pribadi, saya memahami Alkitab itu saya memahami menggunakan cara mistik. Kalau kita hanya baca begitu, kekuatan hampir tidak ada. Tapi kalau kita pahami itu dengan menggunakan mistik, kita dapat itu. Rahasia-rahasia yang ada. Berarti berhubungan dengan dari ruang ini Ya, ruang. berarti sudah ada komposisinya berarti. Ya? Iya. Komposisinya ini sudah banyak berarti Iya. Dan ruang itu kan satu kekuatan yang tidak berbentuk. yang tidak berbentuk. Iya. Nah, itulah tuh energi. Itulah Tuhan sebenarnya. Itulah Tuhan. Iya. Yang tercipta di bawah alam bawah sadar. Masuk juga alam bawah sadar. Masuk juga alam Iya. bawah sadar. Masuk juga. Nah, ini rame. Ini rame. Sekarang begini, brother. Ini contoh, brother. Contoh, silakan. Brother, dari ini pandangan ya, brother. Pandangan ya. Tapi ini cerita. Ya. Tapi pandangan brother sebagai seorang yogi dalam cerita ini. Ya. Ini brother posisi dari rumah ke pusat kota. Ya. Dalam perjalanan itu kan ada banyak pemandangan. Brother melihat ada Ya. anak-anak, orang tua. Ya. Apa yang bisa brother tanggapi
dari beragam jenis ya. yang berada. Pandangan saya. Iya. Kalau saya pada saat saya melakukan perjalanan, saya melihat kan banyak pemandangan. Iya. Saya hanya menikmati saja dan diam di situ, menikmati, menatap, menikmati dalam arti sadar, mata sementara melihat, itu saja. Sadar juga pada saat mereka berbicara, kalau soalnya saya naik mikro, jadi saya menikmati saja. Jadi kesadaran saya itu ada dalam diri saya, dan pikiran itu tidak akan berfungsi. Dan jadi cuma mengamati. Cuma mengamati. Jadi ya mengamati dalam hal ini istilah spiritual berarti itu menjadi saksi. Hanya menyaksikan. Itu dia. Iya, hanya menyaksikan saja. Bagaimana kok dalam perjalanan itu? Ya. Ada hal-hal di luar dari pikiran atau apa ya? Mungkin picaban. Ya. Pasti kan ada pandangan di luar pada itu. Iya. Yang harus saya lakukan? Iya. Bantu kendaraan yang picaban itu. Misalnya kalau ada sopir, ya, bantu dengan sopir. Sebab itu kesadaran. Kalau kita tidak bantu, itulah pikiran. Nah, itu berarti. Iya. Itu yang membedakan, Bang. Iya, memang itu. Itu. Iya. Berarti kita sadar, kita harus bantu memang. Karena itu kebenaran. Kita harus membantu. Tapi kalau kita cuma diam, seperti yang saya katakan tadi, yang mana kita cuma duduk diam, atau kita setelah picaban kita pergi, itu pikiran. Pikiran yang kontrol kita itu berarti. Itu perbedaan pikiran dan kesadaran. Memang sangat tipis ya. Iya. Tipis kan. Ada ini, Brother Fakir, ada ini suatu mau disampaikan? Pertanyaan hubungan yang tadi yang dikatakan bahwa ketika ruang itu adalah suatu kesadaran kan, berarti ini berhubungan dengan afirmasi ya. Katakan tadi kan bahwa seseorang ini minta disembuhkan kan, minta disembuhkan. Ya. Terus dikatakan kamu mau apa, kata tadi bahwa apa yang kamu mau itu yang terjadi kan. Berarti hubungannya ini seperti afirmasi atau bagaimana ini? Sebenarnya itu bukan afirmasi, tapi itu satu keyakinan. Pertama keyakinan dari si penyembuh, kedua keyakinan juga dari si yang sakit. Yang mana dia yakin lewat orang ini dia pasti sembuh. Sama juga kan dengan cerita Alkitab. Seorang perwira, anaknya sakit, dia datang ke Yesus. Ya. Ya kan begitu. Ya. Katakan satu kata, sepatah kata saja, dan saya percaya anak saya akan sembuh itu. Keluarkan saja satu kata, walaupun Yesus tidak pergi. Itulah keyakinan. Sama seperti dia memerintah anak buahnya. Iya betul, seperti dia memerintah anak buahnya pasti patuh. Pasti patuh. Itu di hikmahnya ada di situ. Nah, di situ. Itu Iya. besar sekali. Hah? Besar sekali. Makanya itu saya bilang, kita kalau mau belajar Alkitab, pahami dengan mistik. Pahami dengan mistik. Iya. Tapi kan orang selalu berpandangan kan mistik ini kan Konotasinya karena hal jelek, iya. gitu. ya, negatif. Karena orang tidak tahu. Tidak paham berarti. Iya, karena tidak diajarkan memang. Tidak ada yang menuntun. Iya, tidak ada yang menuntun. Sampai konotasinya berubah. Iya. Ini berarti. Ini tadi malam kan kita bicara supranatural. Supranatural. Di dalam ruang yang berisi berbagai macam berbagai macam spiritual. Ya, boleh dikatakan Ini kan begitu. dalam ruang. Dalam ruang ini. Iya, dalam ruang ada spiritual, ada mistik, ada Segala macam sudah. segala macam. Iya. Secara supranatural. Natural, iya. Apa bisa ndak ditambah lagi dengan pandangan-pandangan yang lain agar supranatural ini bisa menambah ruang yang berada di dalam ruang itu sendiri. Sebenarnya masih bisa itu. Masih bisa karena kesadaran itu sepertinya
dia memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi dalam arti ada seseorang kesadarannya sudah ada, ruangnya itu sudah ada, tapi pemahamannya baru sampai di situ. Dan itu masih bisa juga ditambah ulang. Nah, ditambah ulang berarti dia harus ada dua cara di situ. Dia harus cari guru yang lebih hebat dari dia, yang berhubungan dengan kesadaran, pelajaran kesadaran. Nah, di situ dia akan tambah ruang di situ. Di situ akan masuk lagi kekuatan di situ. Jadi ada level-level tertentu itu dia. Atau dia bisa pelajari juga itu kalau dia ada dapat buku, dia bisa juga pelajari secara otodidak. Yang penting dia sudah paham apa itu kesadaran sendiri. Jadi basicnya sudah ada duluan ya. Betul. Harus ada basic. Ya, sejauh ada basic. Basic yang kuat. Basic yang kuat mengenai kesadaran itu sendiri. Kesadaran itu sendiri. Iya. Kita bicara tadi kesadaran. Iya. Betul. Sebagai master yogi. Apa sebenarnya yang bisa master berikan solusi atau pelajaran buat teman-teman kita agar kesadaran ini bisa lebih ditingkatkan? Sebenarnya gampang saja sih sebenarnya. Contoh, kita ngobrol-ngobrol begini kan, begini. Kita lakukan saja itu, kita nikmati dengan penuh kesadaran. Yang mana kita sadar kita sementara ngobrol. Begitu. Iya, betul. Sementara ngobrol, kita juga bicara, kita sadar kita sementara bicara. Pada saat kita makan, kita sadar sama yang mana kita sedang makan. Iya, dan pikiran tidak akan ada itu. Nah, tidak akan ada pikiran itu. Tidak akan ada iya, pikiran. karena kita sementara makan, kita makan secara sadar. Ada kadang-kala kan orang makan, tapi pikirannya lari. Ada memikirkan sesuatu atau apalah. jadi sebenarnya dia diam. Diam Sadar memang. ini diam. Diam. Pikiran ini yang berjalan. Itu dia. Dia akan datang dan pergi, datang dan pergi. Iya. Nah, ada solusi enggak? Solusi agar kesadaran ini selalu ada dan pikiran ini selalu diam. Sadar. Harus Amati. Sadar saja. Kalau kita sudah sadar, berarti kan kita diam. Kita kosong itu. Nah, ini pikiran sebelum mulai masuk lagi ini. Amati saja itu pikiran. Dia akan datang, kemudian dia akan pergi ulang itu. Sama dengan langit. Langit kita lihat ada awan, tunggu saja langit nggak bikin apa-apa, dia cuma diam. Nanti lama-lama nih awan dia berjalan sendiri kan itu, dia bersih sendiri. Itu perumpamaannya seperti itu. Iya. Mati. Begitu dia. Seharusnya begitu, iya. Okay. Itu. Padahal cuma gampang, cuma banyak orang nggak tahu. Oke, ini kita kedatangan teman kita ini, Brother Jeffrey. Selamat datang, Brother Jeffrey. Mantap sekali nih, Brother Jeffrey. Iya, bagus. Ini paling intens kalau bertanya. Iya, bagus. Suka mau belajar. Bagus itu. Oke, berarti kita lanjut. Ini ruang kan, Brother? Iya. Yang tidak ada batasan. Iya. Ya kan? Bisa nggak ruang ini kita bikin sempit jadi padat? Agar kita bisa kontrol ruang ini. Ruang kan? Ruang ini kan tidak ada batasan. Iya. Nah sekarang kita bikin padat nih ruang ini. Apa bisa enggak begitu? Pandangan Brother sebagai seorang yogi. Ruang yang tidak terbatas. Iya. Kemudian kita memadatkan. Berat. Jadi, contoh begini, Brother. Ini gelas kan? Iya. Ada ruang kan di dalam? Iya. Jadi ini kita tutup. Iya. Tapi di dalam ini kan tidak ada batasan. Tidak ada. Tapi kita bisa perkecil. Perkecil ruangnya. Perkecil ruangnya. Ya. Tapi di dalam ini masih tidak ada batasan. Iya. Bisa. Bisa. Iya. Kalau di Jawa. Ajaran Jawa atau bagaimana? Iya. Kalau di ajaran Nusantara. Nusantara. Iya. Itu namanya Manunggaling Kola Gusti.
menyatu dengan Tuhan. Oh. Dan itu menyatu dengan kesadaran sendiri. Jadi orang itu sudah bukan lagi kesadaran, orang itu juga sudah bukan lagi ini. Diri sendiri. Iya. Karena dia sudah menyatu. Bikin penyatuan. Penyatuan. Itu yang maksudnya dipadatkan. Iya. Unlimit kalau begitu. Nah, ya, sebagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, ya begitu juga sebenarnya juga manusia itu yang Maha Kuasa. Yang penting dia paham mengenai ilmu kesadaran. Jadi harus pahami. Harus paham. Harus pahami. Iya. Dan satu-satunya orang yang selama saya pelajari mengenai hal-hal begini, di antara guru-guru besar, di antara para nabi, yang saya ini cuma Yesus sendiri. Lewat kesadaran Kristus. Kristus itu kan gelar sebenarnya. Iya. Yang diurapi. Karena di dalam level itu, seorang Yesus itu, karena dia mempelajari kesadaran, sehingga dia bisa mencapai kesadaran Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan kesadaran Kristus? Itu adalah level kesadaran tertentu. Dan itu selama ini yang tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia, Yesus. Yes. Iya, sampai di situ memang. Sampai di situ. Iya, baru Yesus sendiri yang saya tahu. Untuk hal lain-lain, guru-guru besar yang lain atau nabi-nabi yang lain saya belum tahu. Oke. Ini kan kita sebenarnya tidak tahu Ya, arti ruang ini. betul. Sebenarnya brother sebagai seorang yogi, sebenarnya brother punya berpandangan dan brother mendapat arti di ruang ini dari mana, brother? Arti dari ruang itu Iya. pada saat saya masuk ke dalam diri. Ada enggak pengalaman akhirnya brother, oh ini ruang ternyata. Ada kan statement begitu berarti. Oh Ada. ini ternyata. Ada enggak brother itu? Contoh saya begini ya. Pada saat meditasi kan begitu. Lakukan meditasi. Nah, kemudian di level-level tertentu, saya mengalami satu pengalaman di dalam meditasi. Dan bahkan saya bisa menyadari yang mana ruang itu adalah saya sendiri ternyata. Oh. Begitu. Iya. Oh. Jadi saya sendiri ternyata itu ruang. Itu dalam teknik meditasi. Nah, jadi lewat itu, lewat saya mengetahui hal itu, makanya saya lebih condong fokus ke kesadaran memang. Iya. Karena kesadaran itu ternyata dia merupakan satu kekuatan yang tidak berbentuk dan yang tidak bernama. Api tidak akan menghanguskan dia. Iya. Angin juga tidak akan meniupnya. Badai juga tidak akan menghancurkannya. Udara juga tidak akan mengeringkannya. Itulah ruang yang sebenarnya. Itu ruang. Iya. Jadi yang menciptakan ruang ini apa? Yang menciptakan ruang, ini ruang yang adalah manusia. Iya. Yang menciptakan ruang itu sebenarnya kan pada saat manusia itu dikirim ke bumi, kita kan sudah memiliki jiwa di waktu itu. Pada saat kita lahir kan sudah memiliki jiwa. Nah, tapi kebanyakan pada saat kita bertumbuh, kita besar, kita tidak tahu yang mana kita itu adalah kesadaran itu sendiri. Oh. Begitu. Nah, nanti ada bimbingan-bimbingan dari orang-orang tertentu atau guru-guru yang sudah mengalami Tuhan dengan teknik meditasi kesadaran tertentu dan pengaturan nafas. Itu dia, orang itu bisa mengetahui siapa diri dia sebenarnya. Seperti itu juga sama yang Soekarno bilang kan, siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini kan begitu. Oke, brother. Ini ada pertanyaan, brother. Dari Bro Jeffrey ini. Mohon maaf, bisakah kemahakuasaan ilahi Ya, kemahakuasaan Tuhan. dibahas pakai ilmu supranatural dan spiritual, atau apa perbedaan antara teologi spiritual dan supranatural? Ini tahu banyak ya tanya. Kekuasaan ilahi. Ya, ini yang perlu kita pahami di sini. Seperti yang saya jelaskan, sifat Tuhan dulu ya. Iya. Pertama, sifat Tuhan itu mistik. Dan Tuhan itu supranatural.
Begitu, mistik dan supranatural, dan sifat Tuhan juga gaib. Jadi memang untuk memahami Tuhan dengan cara-cara mistik ya, atau cara-cara gaib, saya rasa juga itu dia hal yang tidak salah itu. Karena bapak-bapak gurun mereka mencari Tuhan lewat jalur mistik. Sebab cuma itu satu-satunya cara untuk menemukan dia dan berhadapan muka dengan muka. Lewat spiritual lah. Spiritual itu semua. Lewat mistik itu. Lewat spiritual semua itu. Ada buku, kalau mau suka baca ada. Ada baca buku Mistik Kristus, ada juga buku yang ditulis oleh Santo Yohanes Salib. Itu di situ Mega Alpha, Malam Gelap Jiwa. Jadi dia sudah tahu mau berdoa dengan cara bagaimana lagi. So bukan dengan kata-kata dia berdoa. Jadi jiwanya dia itu yang berdoa dan dia ketemu langsung dengan Yesus. Di dalam buku itu. Iya, itulah mistik. Santo Yohanes Salib dan Teresia dari Avila. Kalau Teresia dari Avila, bukunya itu berjudul Puri Batin. Di situ dia melewati 7 gerbang. Dan disitulah yang dikatakan sebagai 7 dosa maut yang dikutip oleh penginjil terbesar yang belum lama meninggal, Billy Graham. Iya. Oke. Brother Jeffrey ini sudah kita jawab ya. Ada lagi. Oke, ini kita lanjut. Silakan saja. Ini ada apa? Ada pertanyaan juga yang dari saudara Jeki ini. Silakan. Dia bertanya tentang bagaimana solusi untuk menghilangkan suatu kecemasan yang tinggi. Dengan suatu ruang spiritual yang ada kan. Ya, kecemasan itu kan datang pertama dari pikiran. Pikiran itu datang sehingga kita membuat kita merasa khawatir. Dan pada saat kita merasa khawatir itu menjadi lebih besar dan itulah kita jadi cemas di situ. Sebenarnya hal itu kita tetap saja seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak usah terpengaruh dengan itu, tapi dengan penuh keyakinan saja yang mana berhubungan dengan afirmasi juga. Katakan saja begini, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Itu saja. Dan yakini itu. Itu afirmasi itu. Berarti untuk saudara Jeki, langkah-langkah yang untuk menghilangkan kecemasan dengan cara afirmasi. Afirmasi. Duduk diam saja. Duduk. Kalau kita ada waktu, ada kesempatan, kalau baroko silakan baroko atau apa, tapi duduk saja diam-diam. Kemudian lihat. Kita bisa lihat kan. Kita sementara pikir apa ini? Iya, kita kan sementara pikir apa? Yang kita pikirkan itu akan berlebihan sebentar. Sehingga menimbulkan satu kekhawatiran. Kekhawatiran dulu. Kekhawatiran, ketakutan, semua anxiety, semua kecemasan dia akan ini. Dan dia akan jadi parah sebentar itu. Dia kalau tidak bisa jadi paranoid. Dan ujungnya tahu kemana itu? Bunuh diri. Nah itu sudah. Berarti semakin parah ya kalau nggak diantisipasi dengan afirmasi yang ada. Afirmasi. Jadi langkah-langkah apa yang bisa seseorang itu bisa menghilangkan seperti apa? Jadi begini. Kita kan sebagai orang yang beragama. Kalau menurut saya, itu juga seperti yang saya jawab di komentar tadi waktu yang kita live tadi malam itu. Iya, betul. Ya. Kalau kita tidak tahu afirmasi apa yang akan kita katakan, ambil saja petikan dari firman Tuhan. Ambil saja itu. Hafal saja, walaupun cuma 1-2 kata atau 1 kalimat, hafal saja itu dan katakan tiap hari. Apakah itu mau pagi, siang, malam, katakan saja. Karena satu rahasia dalam firman Tuhan. Itu kan yang ada dalam kitab Yesaya kan itu. Dia bilang begini. Sebab firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi dia akan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya dan dia akan kembali kepadaku dengan berhasil. Itulah yang ada. Jadi pada saat kita ucapkan firman Tuhan, memang mungkin belum mau jadi. Karena apa? Dia sementara akan bertugas dulu. Nanti tugasnya selesai, baru dia balik kepada Tuhan. Nah, itu berarti sudah berhasil. Iya. Sama kan yang di Perjanjian Baru juga kan bilang begitu. Firman yang keluar mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi lengkapnya itu ada di kitab Yesaya. Begitu. Itu sebagai versi versi kekristenan. Tapi ada berbagai versi-versi lain ya. Ada. Iya, sesuai dengan itu kepercayaan yang lain.
tergantung saja. No? Oke, Saudara Jeki, itulah jawaban-jawaban yang mungkin Kalau untuk saudara bisa hal-hal lakukan. begitu bisa juga orang bilang saya baik-baik saja, saya tenang, saya aman, saya damai, itu saja. Nah ini kembali lagi sebagai seorang yogi ini kan dikatakan oleh Saudara Jeffrey bahwa perbedaan antara teologi spiritual dan supernatural. Teologi, Teologi spiritual dan supernatural perbedaannya. Seperti apa? Seperti Ya. apa? ya ini memang maksudnya teologi, kita juga baru dengar ini teologi spiritual ini. Sebenarnya ada enggak? Kurang tahu, kita juga baru dengar ini. Saya berarti kalau ini pertanyaan menjebak ini. Kita juga baru dengar teologi ini. Pas dulu kalau begitu. Juga kalau dalam bahasa Pas dulu. pembelajaran kalau di sekolah kita itu nama kristologi, bukan teologi spiritual, kristologi. Spiritual Kristus itu. Supernatural. Ilmu. Oke, brother. Ini sedikit pencerahan ini. Dalam satu hari, Iya, apa bisa kita tentukan ruang yang ada dalam diri kita? kita bisa tentukan. Iya. Dalam satu hari, Iya, bisa nggak kita tentukan ruang di dalam diri kita? maksudnya tentukan, kita tentukan ruang Iya. Bahwa ruang ini Ah. ada. dengan kita menyadari. Dengan menyadari ruang itu ada. Iya, ruang itu sendiri. Dan kenapa kita tidak jadi ruang itu sendiri? Kita menyadari ruang itu ada dalam diri kan? Dan mengapa kita tidak jadi ruang itu sendiri? Caranya? Nah, contoh begini. Jangan kita mencari jalan. Kan begitu. Jadilah jalan itu. Betul. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Jadi secara tidak langsung kita sudah menciptakan jalan. Dan diri kita itulah jalan sebenarnya. Iya. Berarti sadar ya? Sadar kan itu? Sadar. Iya. Iya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sulit juga itu. Itu saya bilang kalau memang orang yang tidak mempelajari kesadaran secara mendalam sulit jawab itu. Sulit jawab memang. Ini pertanyaan juga nih. Teologi seperti apa? Dan supranatural dan spiritual. Maksudnya apa ini? Sepas tadi. Teologis, ya. Karena kalau kita berbicara mengenai kesadaran itu memang sebenarnya hal yang gampang, tapi seringkali kita lupa. Iya. Dan memang agak sedikit gampang lupa atau tidak sadar atau tidak paham. Ya, sedikitnya kalau kita juga mau bilang tidak sadar, mungkin ada kalanya juga mereka tidak tahu. Berarti tidak paham dalam hal ini. Nah, bisa saja begitu. Oke, brother. Lanjut nih, brother. Silakan. Ini kan gelas ini kan ada air, brother. Iya. Ada air. Ada air. Iya, betul, ada air itu. Apa yang brother bisa lihat pandangan Iya. dari seorang yogi? Di dalam gelas ini ada air. Yang saya lihat ini air kopi kan itu? Air kopi. Iya. Tidak ada yang lain, brother. Cuma air dengan kopi. Itu berarti Jadi yang saya lihat itu saya tidak menambah dan tidak mengurangkan kan itu. Ini kan setes ini. Air kopi gula. Ya, tuh. tidak ada menambah, tidak mengurangi. Jelas. Berarti sadar. Sadar itu. Ini Bro Jeffrey, ini jawaban ini. Nah, supaya jelas. Ya, betul. Ya kan? Bagus itu. Ini bukan tes, Iya. tapi memperjelas. Memperjelas. Iya. Apa yang dia bertanya. Supaya dia paham. Dia paham. Itu kalau secara ilmu kerohanian dikatakan teologi. Teologi itu butuh bukti. Teologi itu suatu bukti. Oke, brother. Ini kita sedikit maju lagi Ya. dari ruang ini, brother.
Kan di dalam ruang ini kan ada Macam-macam. Oh, segala macam. ya kan? Supranatural, Iya. ya kan? Di saat kita dalam ruang, Hmm. kita bisa kan merasakan sekitar kita. Iya. Betul. Entah kita bermeditasi, Iya, betul. entah kita duduk diam, Iya. Ada rasa. ada rasa. Iya. Apa yang membuat kita merasakan di sekitaran kita? Ada hawa yang bisa kita rasakan. Apa? Getaran. Getaran. Iya. Sedangkan kita berada dalam ruang ini. Iya. Getaran. Karena getaran itu ini menembus ruang dan waktu kan dia. Begitu kan? Iya. Contoh Ya. saja. Contoh. Contoh. Handphone. Handphone. Ya tuh. Wifi ada dalam rumah. Kita ada di sini. Tapi wifi tembus. Tembus. Ya. Ini jadi cerita begini. Orang percaya yang mana wifi itu ada. Dia bisa menembus ruang dan waktu juga, iya kan? Iya. Energinya. Tapi itu yang kadang-kala yang kita juga yang heran ini, Tuhan itu tidak kelihatan, kekuatannya tidak kelihatan, tapi orang masih kurang percaya di situ. Ini. Coba saya pikir. Wifi kan contoh saja karena wifi, iya wifi. Ada taruh di dalam rumah, disimpan mungkin dalam kamar, tapi di sekitar kan tembus sampai di luar. Iya. Apalagi dengan yang maha kuasa. Betul. Tapi orang kurang yakin, kurang percaya. Kurang sadar. Secara modern ya, secara modern ini ya. Itu dia. Berarti ini spiritual secara modern. Ya bisa dikatakan lah begitu Berarti atau apalah. sebagai seorang yogi, ini yang disebut getaran. Apakah ada hubungannya sebagai frekuensi atau getaran sendiri, frekuensinya sendiri? Nah, apa ini? Semua itu berawal dari energi. Energi. Ya. Energi itu tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya, itu dia tuh. Kedua, energi itu dia bergetar. Nah, getarannya ini dia memancarkan frekuensi. Berarti sumbernya dari getaran baru jadinya suatu frekuensi. Nah, jadi kalau begini, kalau brother dua-dua bergetar, dia rasa sehat, kaya raya, bahagia. Amin. Nah, perasaan kita itulah yang terkuat untuk menarik kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan dari alam semesta untuk masuk datang. Jadi frekuensi yang sama, dia akan cari frekuensi yang sama. Contoh kita setel radio saja, ya itu orang tidak akan mau dapat siaran yang bagus kalau frekuensinya tidak pas. Ada angka-angkanya di situ berarti ya. Ada konek di angka-angka situ kan. Contoh 74,5. Contoh, ya itu dia. Jadi bergetar di situ. Getarannya timbul di situ. Ya. Tapi kalau kita sadar kita kaya, getaran yang kita berikan pasti akan sama dengan kekayaan yang akan diberikan dari alam semesta. Betul. Karena apa? Kesadaran itu adalah pencipta. Wah, ini seru ini. Itu ilmu yoga itu. Ini mantap ini kalau kesadaran itu. Bagaimana kesadaran itu adalah pencipta. Ya. Kalau Anda sudah merasa Anda sehat dan kaya, dia menciptakan itu. Diciptakan. Iya. Sebenarnya Anda tercipta. Anda sudah menciptakan itu. Menciptakan. Iya, cuma mungkin belum kelihatan. Karena akan ada dari proses-proses, tapi satu waktu akan dapat itu. Dapat. Iya. Harus ada proses. Iya. Itu sebenarnya rahasia itu, masalah kesadaran adalah pencipta. Iya. Ya, itu ilmu yoga yang salah satu ilmu yoga yang tinggi. Saya baca juga itu karena dari seorang yogi, Paramahansa Yogananda Mukunda, dia jelaskan itu memang. Oke, ini ada tambahan pertanyaan ini dari Brother Jeffrey ini banyak sekali. Teologi adalah ilmu yang berbicara tentang Tuhan atau berbicara filsafat. Dan spiritual adalah ilmu yang mempelajari dimensi dan ruang, dan secara otomatis ini berbicara tentang penciptaan, pemberi, dan penerima. Berarti ketiga ilmu di atas mempunyai hubungan atau tidak?
sebenarnya semua itu spiritual. Teologi atau apapun itu spiritual sebenarnya. Kehidupan kita saja hari-hari itu spiritual. Kita membaca kita itu semua spiritual semua sebenarnya. Tapi kita tidak sadar. Jadi dia mau menghubungkan spiritual ini secara teologi dan secara apa ini maksudnya? Ini kalau secara rohani. Oh, filsafat. Iya. Iya. Itu Iya. filsafat. Kita tahu, saya juga baca filsafat. Memang seorang mistikus harus baca filsafat. Supaya dia berhubungan. Iya. Harus filsafat. Contoh filsafat. Kenapa gelas ini dibentuk model begini? Ini kan, iya. Ada tanpa pegang begini. Nah, itu semacam ini kan. Kenapa gelas ini dibentuk model begini, ada tanpa pegang? Kenapa dibentuk begitu? Padahal jawabannya cuma satu. Kalau filsafat. Karena memang si pembuat itu suka bikin gelas yang model begini. Itu filsafat. Terserah pembuat. Bukan karena untuk pegangan atau apa, bukan ya? Terserah dari dia. Hak ciptanya dia. Banyak juga sih filsafat-filsafat yang lain. Tapi ya cuma yang paling simpel saja. Sebab kalau kita mau bicara yang lebih itu semua kelas-kelas berat itu. Bisa jadi gila itu orang. Ini kan kita santai malam ini bro. Oh, bagus ini. Cuaca bagus juga ini. Ini ada lampu menyala-menyala ini. Pikir-pikir dari tadi UFO ini. Ada dari ini sana. Padahal bukan. Itu sih perbedaan kalau di sekolah Alkitab. Teologi itu sama Alkitab itu berbeda. Tadi kita pasang ini. belum? Apa? Antum mau pasang. Lupa. Malam Jumat. Wangi Ada lagi ya? Kalau saya sih, seperti yang saya sampaikan tadi malam, untuk dupa atau menyan, tujuannya cuma satu, kemuliaan Tuhan. Ya, tidak ada yang Sebenarnya lain. niat itu. Ya, niat, Niat betul. kita pasang ini untuk Untuk kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan. Iya, Ini berarti kita lanjut Pak. iya. Lanjut saja. Menurut brother sebagai seorang yogi, Iya, hal-hal yang bisa menghancurkan ya. ruang itu sendiri. Hal-hal yang bisa menghancurkan. Iya. Kan kita sudah bentuk ruang ini. Iya, Berarti kita harus pertahankan dong. iya. Nah, Ruang yang dibentuk oleh kita sendiri. kita sendiri. Iya. Berarti kita harus pertahankan dong. Iya. Nah, bagaimana supaya dia terbentuk terus? Menjaga, Ya, menjaga. maintenance-nya. Maintenance. Sebenarnya enggak sulit juga sih kalau kita untuk maintenance itu. Kalau kita sudah menjadi ruang itu sendiri, sebentar kan kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan pikiran. Makanya ruang itu sendiri, karena ruang itu sendiri kita sudah membentuk kesadaran kita sendiri. Nah, jadi kehidupan kita itu dia tinggal dipimpin oleh kesadaran itu sendiri. Begitu. Cuma di dalam kehidupan, kalau orang tidak kuat, banyak memang godaan-godaan di situ dalam kehidupan. Nah, itu godaan-godaan ini, salah satu godaan-godaan inilah yang membuat ruang itu dia rusak. Rusak. Iya. Tidak bertahan. Misalnya Misalnya. ada keserakahan, ada kecemburuan. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat ruang itu ini. Ego, suka menang sendiri. Skakar masuk. Iya, apalagi skakar. Itu skakar itu kan bahasa DP purba. cerita. Udah berlebihan. Iya, karena skakar itu kan kalau bahasa Melayu itu namanya bolot tuh ke apa itu? Kan itu. Nah, padahal masalah apa ini? Memberi itu bagian dari hukum alam semesta. Sudah ada takarannya itu. Iya, semakin banyak Anda memberi, semakin banyak juga Anda menerima. Jadi begitu. Jadi memang untuk berafirmasi untuk orang yang ingin sukses dalam hidup, apalagi yang berhubungan dengan kekayaan, banyak memberi saja. Karena pada saat Anda memberi, Anda juga tidak akan tahu alam semesta itu atau Tuhan yang Maha Kuasa akan membalas kepada Anda lebih banyak dari itu dengan cara apapun dia bisa lakukan. Itu dia. Jadi tanpa kita ketahui itu akan dapat itu. Satu lagi kita. Iya. Satu lagi. Ini kan pada saat kita di sini kan pasti ada frekuensi yang berlawanan arah dengan kita. Iya. Ada apa namanya
entitas. Enggak ya. Bagaimana pandangan brother sebagai seorang yogi Aha. dengan entitas yang ada? Yang ada. Iya, Pandangan saya, pandangan. kalau memang mereka ada saja. Mereka tidak mengganggu. Ikut saja perkataan Yesus. Seperti yang dia bilang begini. Kalau mereka tidak menyerang kita, berarti mereka ada di pihak kita. Kan begitu. Jadi walaupun ada entitas apakah dia itu di situ, Iya. kalau dia juga tidak menyakiti, tidak itu ya dia bajak. Cuma mungkin ada kadang-kadangnya orang yang takut. Ketakutan. Ya, ketakutan. Ini salah satu Iya. Perpecahan ini berarti. Sebenarnya itu saja. Misalnya ya, Misalnya. kita sementara ngobrol-ngobrol ini. Iya. Ada entitas di sini. Iya. Yang kita sudah lihat misalnya setan. Iya. Misalnya, hantu. Contoh, Tapi kalau dia nak ganggu kita, bagaimana? bicara kita. Tetap bicara. Tetap bicara. Iya kan? Iya. Dia nak ganggu kita. Kecuali kalau dia ganggu, baru kita usir. Betul. Kan begitu. Iya. Itu seperti yang kalau saya tengah-tengah malam atau subuh hari, saya meditasi di luar kan di sini. Nah itu memang udara dingin kadangkala, apalagi kalau meditasi di bulan-bulan purnama. Prinsip saya cuma satu, kalau iblis datang buatlah dia bermeditasi. Saya sering kan bermeditasi sendiri, Iya. apalagi di gelap. Tapi kalau saya bertemu dengan itu atau ada merasakan itu, saya langsung perintah, kamu juga harus bermeditasi. Begitu. Nah, jadi memang pada saat saya meditasi, saya sudah merasa ini. Ada sesuatu ini. Nah, ada sesuatu, ada entitas lah. Iya. Saya bilang, kamu juga harus bermeditasi. Makanya itu saya sering status-status di Facebook, jika kamu sedang bermeditasi dan iblis datang, buatlah dia bermeditasi. Yang mengganggu. Iya, buatlah dia meditasi. Mudah-mudahan dia bisa sadar. Jadi kalau secara di luar sana itu paling sungguh luar biasa, Oke, brother. Ini mulai asik ini kita brother bicara ini. Brother. Sedap. Tapi ini kita masih bicara ini masih stage 1 ini. Brother. Oh, boleh. Oh, ada berapa state ini? Ada 2 stage. Oh, sudah, tenang nanti saja. kita sambung lagi, brother. Aman. Oke, teman-teman, ini kita akan sambung lagi. Kita akan jeda, kita istirahat. Nanti kita sambung lagi di I Know You Deeper 1 jam lagi.